البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ar-Rabi' wa an Amr bin al-Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkhutbah dalam haji wada', yaqulu ba'da an hamidallaha ta'ala, setelah beliau memuji Allah Ta'ala, beliau bersabda wa asna alaih, dan menyanjung Allah Ta'ala, wa dzakkara wa wa'ad, beliau memberikan peringatan-peringatan dan beliau memberikan petua-petua. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira, ingatlah oleh kalian dan hendaknya kalian saling berwasiat dengan wanita itu dengan kebaikan. Fa innama hunna awanun, fa innama hunna awanin indakum, karena wanita itu bagaikan tawanan di sisi kalian. Dan memang terkadang sesuatu itu kalau dibebaskan maka akan timbul kerusakan di mana-mana, rusak dan merusak. Ma'ilatin mumilat, dia sendiri condong kepada kebatilan dan dia akan mencondongkan laki-laki kepada kebatilan. Maka memang seorang ayah perlu menahan anaknya di rumah agar tidak sering keluar-keluar, kecuali dengan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Masalah pakaiannya, masalah cara berbicara dan sebagainya. Bukan dilarang bicara, tetapi bicara dengan yang ma'ruf, bukan sesuatu yang menimbulkan syahwat. Demikian pula kalau sudah diserahkan kepada suami yang sudah disetujui oleh wanita itu, sudah sama-sama saling mencintai dan meridhoi, maka suaminya bertanggung jawab. Kalau dia menyia-nyiakan tanggung jawab tadi, maka dia akan masuk neraka sebagai dayus. Maka memang wanita itu adalah sebagai tawanan, bukan untuk ditindas dan disiksa, tetapi sebagai untuk dipelihara, untuk dimuliakan dan diagungkan agar tidak rusak dan merusak. Karena di luar rumah banyak setan laki-laki dan setan perempuan, setan jin dan setan manusia dan seterusnya. Kalau membaca serius, jangan waktu daras. Disuruh ngaji nggak mau. Kemudian laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik, kalian tidak menguasai dari para wanita sedikit pun kecuali itu. Yaitu yaitu dengan cara yang baik. Soalnya kalau caranya tidak baik dan akan timbul pertentangan yang besar, akhirnya cerai, sudah tidak jadi tidak jadi berlanjut bahteranya. Maka untuk mampu menjadikan itu istilahnya, rumah tangga itu tetap baik, memang harus dengan berwasiat yang baik-baik, dengan mendidik dengan cara yang baik, dan membangun dengan cara yang baik dan seterusnya. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali kalau para wanita tadi mengerjakan kekejian yang jelas. Kalau tidak jelas maka tidak masuk di dalam hukum ini. Sesuatu yang tidak jelas maka dia itu boleh dimaafkan, boleh dibicarakan baik-baik. Tapi kalau kekejiannya jelas maka memang kita tidak boleh menjadi dayus. Fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji, kalau mereka melakukan itu maka hajarlah mereka di tempat-tempat tidur. Yaitu terkadang tidur di tempat lain, seperti yang dilakukan Ali, dia milih tidur di masjid. Tapi seringkali seperti ini tidak diperlukan. Wadribuhunna darban ghaira mubarrih, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak sampai melukai. Fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila, kalau mereka sudah taat kepada kalian maka kalian jangan cari jalan-jalan untuk menyusahkan mereka, yaitu jalan untuk memukul. Istri sudah taat tetap dicari alasan untuk memukul, dicari-cari kesalahannya, ini tidak boleh. Allah Ta'ala melarang itu. Dan Rasulullah mengingatkan apa yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Ala inna lakum ala nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa, ketahuilah sesungguhnya kalian punya hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian, dan istri kalian punya hak yang wajib kalian tunaikan. Fahaqqukum alaihin alla yuti'na furushakum man takrahun, hak kalian terhadap mereka adalah jangan sampai mereka
memasukkan orang yang kalian benci itu ke pembaringan-pembaringan kalian. Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh sang istri itu memberikan izin orang yang kalian tidak sukai untuk mereka masuk di dalam rumah-rumah kalian. Ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah, hak istri kalian terhadap kalian adalah kalian memperbaiki pakaian mereka dan makanan mereka. Baik, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih. Qauluhu awan, yaitu apa? Asirat, jamak dari aniyah, yaitu apa? Awani, yaitu orang yang ditawan. Bil ainil muhmalah wahya al asirah, yaitu wanita yang ditawan. Wal ani al asir, tawanan. Syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'ata fi dukhuliha tahta hukmi zawj bil asir. Rasulullah SAW menyerupakan wanita yang mana wanita itu masuk di bawah hukum, yaitu di bawah pemerintahan suami itu sebagai apa? Sebagai tawanan. Wa darbul mubarrih, masalah pemukulan yang melukai, yaitu apa? Asyad asyadid. Boleh jadi tidak sampai melukai, tapi apa? Yaitu memayahkan dia, membuat dia jadi lumpuh, naudzubillah, atau tulangnya patah, atau urat-uratnya jadi luka di bagian dalam atau tersumbat. Ini adalah sesuatu yang menyusahkan. Ini kalau menimpa laki-laki, belum tentu laki-laki kuat, apalagi wanita yang fitrahnya adalah lemah, tidak boleh dia dipukul sampai yang seperti itu. Thayyib, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fala tabghu alaihinna sabila. Maka jangan kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. La taqlubu tariqan yahtajuna bihi alaihin wa tu'dzunahunna bih. Jangan kalian mencari-cari jalan untuk tahtajuna bihi alaihin, untuk berhujah terhadap mereka. Sekarang saya punya alasan untuk memarahi engkau misalkan. Kalau mereka sudah taat, nggak perlu dicari-cari jalan itu. Dan kalian menyakiti mereka dengan jalan tadi. Baik. Hadis ini sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya tentang apa? Perintah untuk muasyarah dengan wanita dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli mereka dengan cara yang baik. Dan ini Rasulullah SAW sampaikan di dalam haji wada, yang mana para sahabat Rasulullah SAW tidak pernah berkumpul dengan jumlah yang sebanyak itu pada di zaman Rasulullah SAW. Bahkan perkumpulan yang sangat besar, pasukan yang sangat besar, yaitu perang Tabuk, hanya mencapai 34.000. Sementara kalau Hajjatul Wada ini 100.000 ke atas, bahkan sebagian mengatakan 200.000 sahabat. Maka tentunya di dalam suasana yang paling besar ini Rasulullah SAW menggunakan itu sebagai kesempatan untuk menyampaikan petuah-petuah yang sangat penting. Di antaranya adalah masalah apa? Masalah para wanita. Terutama adalah Rasulullah SAW masih apa? Mengurusi, masih berusaha mengobati apa itu? Karakter-karakter jahiliyah, yang mana sebagian laki-lakinya itu terlalu menindas para wanita, dan sebagian wanitanya itu juga apa? Bergaya seperti wanita jahiliyah yang tabarruj, yang menggoda satu sama lain, yang memiliki afdan, memiliki pasangan-pasangan rahasia, kekasih rahasia dan sebagainya. Maka betul-betul di dalam haji wada itu Rasulullah memberikan nasihat yang banyak terkait dengan perkara-perkara jahiliyah. Baik, makanya di sini setelah memberikan peringatan-peringatan dan petuah-petuah, Rasulullah SAW mengajak bicara tentang masalah para wanita. Wastausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian itu saling mewasiatkan kebaikan kepada para wanita, saling mengingatkan satu sama lain dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang bengis, yang kejam, yang jahat, dan yang semacam itu. Baik. Kenapa demikian? Karena apa? Wanita keadaannya itu lemah, posisinya lemah, sebagaimana dalam hadis-hadis yang terdahulu. Di sini Rasulullah menyebutkan fa innamahunna awanin indakum, karena sesungguhnya wanita itu adalah bagaikan tawanan di sisi kalian. Tapi bukan berarti dia dipaksa, karena itulah maka dalam masalah pernikahan tidak boleh ada pemaksaan. Kalau wanita itu sudah balik, tidak ada yang namanya pemaksaan. Adapun kalau wanita itu masih anak-anak, maka orang tua boleh untuk menikahkan anak itu dengan apa? Dengan calon suaminya tadi. Tapi kalau wanita itu nantinya sudah balik, maka dia berhak untuk memilih apakah melanjutkan karena dia lihat pilihan ayah saya sudah tepat, atau dia memilih untuk
cerai, untuk fasakh. Ya, untuk fasakh karena apa? Dia lihat oh ayah saya salah dalam pemilihannya itu. Baik, intinya adalah wanita itu sebagai tawanan. Tapi Rasulullah sudah mengingatkan dalam hadis ini dan sekian banyak hadis bahwasanya tawanan yang ini tidak sama seperti tawanan-tawanan yang lain. Kenapa? Kalau dalam tawanan yang lain betul-betul dihinakan, dikasih pekerjaan yang sulit-sulit, ditindas dan seterusnya. Sementara kalau ini adalah dia adalah sebagai apa? Ibu rumah tangga, dia adalah sebagai ratu di istananya dan yang semacam itu. Baik, sebagian orang mengatakan apa? Dia adalah ibaratnya di sangkar emas. Ya, karena dia terbuat dari emas dan wanita suka emas. Baik, kalau dia sudah setuju maka ini adalah memang sudah jadi keinginan dia. Dan dia sudah tahu berbagai macam apa? Hukum dan konsekuensinya. Karena itu sebelum menikah memang apa? Perlu yang namanya apa itu? Kursus perkawinan atau yang semacam itu. Sama saja yang resmi atau yang tidak resmi. Yang penting ilmunya cukup. Nah setelah itu baru dia akan melihat, oh walaupun tawanan tapi ini tawanan yang best. Nah, wanita sering menghayalkan itu. Dan memang ini adalah fitrah. Tayyib. Bahkan seringkali mereka akan membanggakan, oh kamu terlambat kawin, rugi kamu. Tayyib. Memang segalanya ada konsekuensinya dan ada untung ruginya. Tapi tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu kecuali apa? Keuntungannya lebih banyak dan kemaslahatannya lebih besar daripada dia berkeliaran di jalan-jalan akhirnya ditawan oleh setan-setan itu. Ditawan sehari semalam lalu pindah ke setan yang lain. Na'udzubillah. Tayyib. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di sini ada isyarat karena yang mendengar ini bukan hanya para sahabat tapi juga sahabiat. Tujuannya untuk apa? Yang menjadi pemimpin dia harus tahu tanggung jawab dia. Dan yang dipimpin dia harus tahu posisi dia adalah sebagai apa? Ibaratnya sebagai tawanan yang diperlakukan dengan baik, maka jangan dia meminta lebih dari itu. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Yaitu jangan sebagian dari kalian menghayalkan atau meminta apa yang Allah karuniakan kepada sebagian yang lain. Sang wanita ingin apa? Ingin naik derajatnya untuk menjadi pemimpin bagi suami, mengendalikan suami. Ini adalah larangan dari Allah Ta'ala. Atau sebaliknya suami menghayal, oh kenapa sih saya yang kerja, kenapa saya nggak jadi istri aja. Akhirnya apa? Yaudah kamu yang hamil, pening sendiri nanti. Tapi masing-masing tahu kelebihan dan kekurangan, masing-masing tahu di mana posisi tanggung jawab dan seterusnya. Dan saling menghormati posisi tersebut sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala izinkan dan syariatkan. Tayyib, laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik. Kalian tidak menguasai dari wanita sedikit pun kecuali itu. Yaitu walaupun mereka adalah tawananmu tapi mereka bukan hamba sahaya yang boleh dipaksa untuk melakukan apapun yang kita inginkan sampai melebihi kemampuan, melebihi fitrah dan sebagainya. Bagaikan hamba sahaya. Tidak, tapi sekedar apa? Allah Ta'ala telah menjadikan kalian menguasai mereka dengan apa? Dengan kalimatnya di dalam akad nikah itu. Yang mana dia ada batasnya. Kalau ternyata kalau si laki-lakinya itu berbuat dolim atau melampaui batas dan yang semacam itu, wanita berhak untuk meminta fasakh. Tidak seperti tawanan-tawanan yang lain. Tawanan tidak mampu untuk apa? Membebaskan diri dan tidak mampu untuk memaksakan dirinya bebas begitu saja. Tapi dia harus membeli dirinya. Terkadang tawanan dengan apa? Penebusan. Atau kalau hamba sahaya adalah betul-betul dengan mukatabah, membeli dirinya. Tapi tawanan yang ini tidak demikian. Dia tawanan yang sangat dimuliakan. Kecuali kalau wanita tadi melakukan kekejian yang jelas, maka perlu apa? Perlu ada pengobatan-pengobatan. Maka di sini Rasulullah mengatakan kalau mereka melakukan seperti itu, maka yaitu hajarlah mereka, hajar yaitu di boikot. Dan telah disebutkan di dalam ayat sebelumnya adalah apa? Fa'idhuhun, yaitu kasih petuah-petuah. Tidak langsung dihardik, tidak langsung dicaci maki, apalagi sampai dipukul tanpa ada hujah yang jelas, tanpa ada kesempatan membela diri. Tidak, tapi apa? Kasih petuah-petuah. Dan terkadang apa? Sebagaimana nasihat dari Imam Syafi'i, at-taghaful khair, yaitu kita bersikap apa itu mendiamkan itu lebih baik. Yaitu seakan-akan sudah nggak perlu segala sikap dia itu ditanggapi, yaitu lebih baik. Sikapi santai aja. Nah, kalau perlu baru apa? Ada nasihat-nasihat dan peringatan. Kalau tingkat berikutnya adalah hajar, tingkat berikutnya adalah pemukulan. Itu tingkatan-tingkatan yang terkadang diperlukan tapi seringkali insya Allah tidak diperlukan. Tayyib. Kemudian kalaupun dipukul tapi apa? Yaitu harus pemukulan yang tidak sampai menyusahkan, memayahkan dia. Apalagi sampai keguguran, naudzubillah, atau
sampai seperti yang disebutkan tadi itu, sampai dia terkilir, ini berlebihan. Pemukulannya hanya 1 saat, tapi apa? Kalau terkilir, itu pengobatannya boleh jadi berjam-jam atau berhari-hari itu, dan menyakitkan, mengembalikan urat yang berpindah. Naudzubillah. Apalagi sampai luka, ini adalah sesuatu yang melampaui batas. Kemudian Rasulullah menyebutkan kalau wanita itu sudah menaati kalian, jangan kalian cari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Cari-cari jalan untuk apa? Untuk menjadikan mereka jatuh dalam kesalahan sehingga sang suami punya alasan untuk memukulnya atau menghukum dengan hukuman-hukuman yang tidak layak dan seterusnya. Maka ini adalah larangan. Allah Ta'ala mengingatkan dengan apa? Masalah ketakwaan, tentang masalah para wanita itu. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan masalah hak dan kewajiban. Ketahuilah, ala innalakum ala nisaikum haqqa. Ketahuilah sesungguhnya kalian punya hak yang harus ditunaikan oleh istri-istri kalian. Tapi juga sebaliknya, wali nisaikum alaikum haqqa. Istri kalian punya apa? Punya hak untuk kalian tunaikan juga. Jadi masing-masing punya hak. Inilah diantara perbedaan antara apa? Antara wanita dengan tawanan-tawanan yang lain. Kalau hamba sahaya hampir dikatakan tidak punya hak, kecuali hak untuk apa? Tidak dizalimi, itu saja. Tapi kerja yang keras dengan gaji yang sedikit atau bahkan tidak bergaji, itu boleh hamba sahaya itu. Fahaqukum alaihinna alla yuti'na furushakum man takrahun. Hak kalian terhadap wanita adalah jangan sampai mereka itu menjadikan ada orang yang tidak kalian sukai, yaitu masuk ke pembaringan kalian. Dan telah datang dalam hadis Aisyah dan yang lain-lain, Rasulullah SAW menjadikan apa? Sekedar memasukkan laki-laki yang tidak disukai ke dalam rumah, bukan sampai ke pembaringan, itu berat sekali loh, susah sampai ke pembaringan. Sekedar masuk rumah ini pun tidak diizinkan. Itu juga sudah termasuk apa? Mendatangkan kebencian. Mendatangkan apa? Suaminya akan tersinggung dan sebagainya. Dan memang apa? Masalah wanita intinya adalah kehormatan. Kalau sampai ada laki-laki masuk ke rumah tanpa izin, dan laki-laki itu memang bukan apa? Orang yang layak diizinkan untuk masuk, dan laki-laki dan suaminya tidak rela, maka tidak boleh wanita itu memasukkannya. Assalamualaikum. Makanya di dalam kitab Adabus Syariah dijelaskan tentang masalah izin. Izin itu terbagi 2, yaitu apa? Izin lafzi dan izin hali. Yaitu secara lafaz suaminya mengatakan, oh kalau fulan boleh, oh kalau fulan boleh, kalau fulanah ini boleh juga, oh kalau yang fulan ini nggak boleh, karena saya tidak suka dengan cara mata dia memandang para wanita. Nah, kalau fulanah yang ini nggak boleh, karena saya tahu dia nanti akan membicarakan aib-aib orang yang dia lihat. Nah, seperti itu adalah apa? Izin yang sifatnya qauli atau lafzi. Yang kedua adalah hali, yaitu apa? Sang wanita walaupun suaminya diam, dia tahu, oh ini suaminya nggak masalah kalau memasukkan yang ini atau masukkan yang itu. Atau oh kalau yang ini saya tahu suami saya nggak suka itu, lihat dari wajahnya saya tahu yang tipe ini dia nggak akan suka. Maka sang wanita harus pandai-pandai melihat izin dari suaminya tadi. Oh baik. Untuk masalah yang pertama dan kedua ini hampir sama, cuma yang kedua ini yang lebih umum. Apa itu? Wala ya'dzanna fi buyutikum liman takrahun. Dan jangan sampai mereka memberikan izin masuk ke rumah-rumah kalian untuk orang yang tidak kalian sukai. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma yang pertama yang lebih khusus, yaitu sampai naik ke pembaringan dan sebagainya. Dan ini yang dinasihatkan oleh para ulama, banyak diremehkan oleh para wanita. Asal masukkan orang dan sebagainya, apalagi kalau pergaulannya bebas, tidak tahu ini siapa yang mengetuk pintu, asal dia buka pintu, padahal ternyata mungkin perompak atau penipu atau orang ingin jualan ini itu, padahal mungkin suaminya nggak suka yang semacam itu. Harusnya tanya dari dalam siapa, jangan langsung dibuka, karena itu bahaya kalau langsung dibuka. Penipu banyak, penyihir juga banyak dan seterusnya. Walaupun dia adalah apa? Teman dekat, tapi apa? Belum tentu suaminya itu rela teman dekatnya masuk ke rumahnya, karena terkadang suami tahu ini teman dekat saya, tapi saya tahu kejahatan dia di balik itu, atau saya tahu kelemahan dia dan sebagainya. Maka tidak boleh bermudah-mudah untuk apa? Membuka pintu fitnah. Harus betul-betul tahu ini suaminya mengizinkan ataukah tidak. Sama saja itu rumah asli atau rumah sementara. Al-muhim sekarang adalah apa? Dia adalah sebagai apa? Sebagai amanah rumah itu. Baik. Kemudian Rasulullah mengingatkan yang
sebaliknya. Ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihin. Ketahuilah, dan hak para wanita terhadap kalian adalah kalian memperbaiki pakaian mereka dan makanan mereka dan seterusnya. Maksudnya memperbaiki itu bagaimana? Dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan lain-lain, dikembalikan kepada keadaan yang ma'ruf di masyarakat situ. Yaitu apa? Bukan yang paling mewah, bukan pula yang paling jelek, tapi yang pertengahan. Dan sesuai dengan keadaan di wilayah situ. Kalau wilayah itu adalah wilayah panas, kebiasaan masyarakat di situ adalah kainnya adalah kain-kain yang tipenya nipis. Nipis tapi bukan berarti tembus pandang tentunya. Maka bukan kita kasih dia kain-kain yang menyebabkan dia kepanasan dan seterusnya. Demikian pula apa? Kalau wilayah situ adalah wilayah yang sejuk, maka masyarakat kebanyakannya adalah tipe kainnya adalah kain yang tebal untuk menghangatkan badan. Maka jangan kita kasih dia kain yang nipis. Tapi lihat keadaan sesuai dengan keperluan umum di masyarakat itu. Baik, itu masalah makanan. Demikian pula masalah itu masalah pakaian. Demikian pula masalah makanan. Polanya seperti itu. Lihat perkara yang ma'ruf di wilayah tadi. Ma'ruf tapi apa? Bukan mengikuti hawa nafsu masyarakat. Masyarakat cuma pakai celana dalam, sudah pakai celana dalam aja, bukan. Tapi apa? Ma'ruf maksudnya adalah sesuatu yang dikenal sebagai perkara yang ma'ruf di dalam agama ini. Nah, baru kemudian adat masyarakat. Lihat syariat bagaimana, baru bagaimana keadaan umum masyarakat di situ. Baik, itu masalah makanan dan masalah pakaian. Dan Rasulullah SAW tidak menjadikan hadis ini sebagai satu-satunya dalil. Masih banyak dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang apa? Besarnya hak suami melebihi apa yang disebutkan di sini. Masih banyak yang Rasulullah tidak menyebutkan. Demikian pula apa? Dalam dalil yang lain tentang hak istri. Tidak yang bukan hanya ini yang disebutkan, bukan hanya yang disebutkan di sini, tapi di dalam dalil-dalil yang lain. Ini sekedar contoh yang boleh jadi pada waktu itu banyak terjadi pelanggaran di zaman-zaman jahiliyah, sehingga pada waktu haji wada ini Rasulullah SAW menyebutkan perkara tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam.